Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo Mesia dalam RSM Renungan 1 Menit. Pada hari ini yang kita renungkan dari Injil Markus pasal 3 ayat 7-12. Setelah Yesus dari rumah ibadat, dia menyingkir ke danau dan kemudian di situ banyak orang yang datang kepadanya dari Yudea, dari Yerusalem, dari Galilea sendiri, dari Idumea, dari seberang sungai Yordan. Orang-orang banyak dari daerah Tirus dan Sidon. Banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Mereka datang karena mereka telah melihat keselamatan yang ada, yang terjadi. Mereka datang karena mereka melihat ada karya besar yang Yesus lakukan. Mereka datang karena mereka percaya mereka akan sembuh. Banyak sekali penderita sakit penyakit dibawa datang kepada Yesus. Mereka selain mendengarkan pewartaan kabar gembira, selain mendengarkan pewartaan tentang pertobatan, mereka juga datang dengan segala kelemahan mereka, keterbatasan mereka, dengan sakit penyakit mereka. Bahkan yang kerasukan roh jahat pun dibawa datang kepada Yesus. Satu karya yang mengagumkan yang Tuhan sediakan bagi umat manusia. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah banyak orang dan menjadi jalan, menjadi suatu daya pikat tersendiri bagi mereka. Dan mereka datang berbondong-bondong kepada Yesus, bahkan tidak ada tempat lagi. Yesus meminta murid-muridnya supaya menyediakan perahu, supaya ia bisa mengajar dari atas perahu. Dan banyak orang menjamah jubah-jubahnya, mereka menjadi sembuh. Setan-setan pun takluk dan mengakui Yesus sebagai anak Allah. Tapi Yesus melarang setan-setan menyebut dia demikian. Karena barangkali belum waktunya untuk banyak orang menerima bahwa dialah anak Allah itu. Saudara, dalam kehidupan kita tentunya kita juga berhadapan dengan banyak sakit dan penyakit. Entah kita sendiri yang alami, maupun anggota keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Siapa saja yang mengalami betapa dia dililit atau terkungkung dalam beban hidup. Sakit, entah itu sakit karena berbagai macam penyakit yang kita kenal, ataupun penyebab-penyebab yang kita masih mencari tahu. Setidaknya di dalam kitab suci, persoalan sakit penyakit itu terkait dengan masalah dosa dan juga kematian. Akibat kejatuhan manusia dalam dosa, ilmu kedokteran tentunya memberikan sebab musabab, penyakit dari segi fisik maupun dari segi boleh dikatakan psikosomatis, sakit psikis, sakit jiwa yang mempengaruhi tubuh. Jadi bukan semata-mata sakit fisik, tetapi ada muatan psikologis. Entah itu terkait dengan sakit hati, dendam, kemarahan, ataupun terkait dengan emosi-emosi negatif di dalam tubuh, lalu kemudian mempengaruhi tubuh jadi sakit, sering pegal-pegal pada leher misalnya, atau lambung sering sakit misalnya, atau kepala sering sakit, tidak tahu penyebabnya apa. Barangkali juga ada muatan-muatan psikologis terkait dengan emosi-emosi negatif yang merasuk dalam kehidupan kita. Ada penyebab-penyebab yang demikian. Tetapi bagi kita sekalian, ada sebab musabab rohani yang disampaikan oleh kitab suci kepada kita sekalian. Sebab musabab rohani ini terutama karena dosa. Kita berdosa. Kalau kita marah tentunya juga dosa. Atau kita iri hati, atau kita dendam, atau kita benci orang, itu juga dosa. Satu hal psikologis, tapi juga dalam kita lakukan dengan sadar dalam bahasa rohani juga adalah dosa. Bahkan ada dosa pokok. Ada kemarahan, ada kebencian, dendam, iri hati, kikir, itu juga dosa-dosa pokok yang melilit kehidupan kita. Nah, dan juga dari masalah-masalah pokok itu kita bisa lihat bahwa perlu dari dosa itu yang mempengaruhi kita mati secara rohani. Dan dosa ini juga yang menuntun kita, atau bahkan
Dalam kitab suci juga ada iblis, dikuasai oleh iblis, kerasukan iblis. Kadang kekuatan-kekuatan gelap senantiasa juga ada di sekitaran kita. Kita tidak sadar itu. Atau juga kadang ada yang merasa bahwa dia dicobai atau dia dipengaruhi oleh iblis. Ya. Itulah pengalaman-pengalaman kita dalam hidup kita setiap hari. Tapi yang perlu bagi kita sekalian adalah bahwa Allah menyediakan rahmat kesembuhan. Karena dosa manusia, Allah menyediakan rahmat pengampunan. Berarti kita sungguh-sungguh menyesali dan mengakui dosa-dosa kita dan mulai bertobat. Itulah pewartaan awal Yesus tentang pertobatan. Kabar gembira, Injil, percayalah kepada Injil dan bertobatlah. Dan juga Yesus bahkan dalam karya penebusannya, menebus kita dari dosa-dosa kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Yesus sudah menyediakan semuanya itu. Sebagaimana banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, marilah kita juga dengan hati dan iman kita datang kepada Yesus dan menyerahkan diri kita kepadanya. Biarlah ia menuntun dan membimbing kita. Biarlah ia menyembuhkan kita sakit penyakit kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas Yesus putramu yang engkau serahkan kepada kami. Ketika dia datang ke tengah-tengah dunia, lahir dari rahim perawan Maria dan menjadi manusia sama seperti kami. Ia menyembuhkan banyak orang dari sakit penyakit mereka. Bahkan juga mengusir setan-setan. Tuhan, kami pada kesempatan ini juga datang kepadamu. Kami berdoa untuk semua orang yang sakit. Semua orang yang terkungkung dalam sakit, penyakit, dan penderitaan. Entah itu sakit karena secara rohani, karena dosa-dosa mereka, ataupun sakit secara psikologis, emosi-emosi negatif yang ada dalam hati mereka, ataupun sakit secara fisik karena ketidakberdayaan, kelumpuhan yang ada pada mereka. Tuhan, kepada mereka kami serahkan mereka kepadamu, dan biarlah engkau menjamah mereka dalam kehidupan mereka, dalam keberimanan mereka. Engkau senantiasa tuntun mereka dan engkau kuatkan mereka. Engkau jamah mereka dan berilah mereka rahmat kesembuhan yang paling mereka harapkan. Dan semoga rahmat itu juga mereka alami dan juga menjadi tanda kemuliaan namamu di tengah-tengah dunia ini, sehingga banyak orang semakin percaya akan kuat kuasa rohmu dalam diri Yesus Kristus putramu Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan dan doa ini dan belum subscribe channel ini, boleh berkenan untuk subscribe dan mendukung channel ini sehingga juga dapat berkembang dari waktu ke depan. Dan juga bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doa, silakan menulis pada kolom komentar dalam channel ini. Tentunya akan saya doakan, saya bantu dalam doa-doa saya dan dalam Ekaristi. Dan bagi saudara-saudara yang ingin berkomentar atau memberikan catatan-catatan atau support, silahkan menulis di kolom komentar. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara yang lain, kiranya itu juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.